Selamat pagi anak-anak. Di sini Ibu akan menjelaskan pembelajaran tentang seni budaya kelas 11 pertemuan 1. Nah, sebelum Ibu menjelaskan, Ibu mau memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Ibu Mary Christina Simorangkir. Ibu lahir pada tahun 1993. Kemudian jurusan yang Ibu ambil ketika di universitas, Ibu lulusan jurusan pendidikan seni rupa. Nah, seperti yang kalian ketahui, di seni budaya itu ada 4 cabang seni, yaitu seni rupa, seni musik, seni tari, dan seni teater. Nah, kalau kalian ke universitas nanti tidak ada jurusan seni budaya, maka Ibu adalah lulusan dari salah satu 4 cabang seni itu. Jadi spesial Ibu itu di seni rupa. Oke. Nah, itu saja menurut Ibu ya penjelasan kalau secara pribadi. Kemudian Ibu mau menjelaskan prosedur bagaimana sistem belajar dengan Ibu yang harus kalian ikuti. Ya, yang pertama Ibu ingin ketekunan, rajin, ya nak ya. Nomor 1, berusahalah, ya. Karena dari usaha kalian, ya, dari usaha kalian barulah muncul nilai kalian, nak. Ya. Dari usaha kalian, karena kalian berusaha, kalian bekerja, ada hasilnya. Nah, hasil itulah yang guru-guru nilai. Nah, nilaimu baru ada. Barulah muncul nilai itu. Maka kalau kalian tidak berusaha, maka secara logika nilai tidak ada. Oke, nak ya, itu dipahami. Oke. Yang kedua, Ibu ingin kalian tepat waktulah untuk absen dan mengumpulkan tugas supaya kita sama-sama dipermudah. Kenapa? Kalau kalian menunda-nunda, tugas kalian pasti semakin banyak. Begitupun dengan Ibu. Kalau kalian menunda-nunda, maka Ibu kan harus mengoreksi, nak. Ya, jadi Ibu butuh waktu untuk mengoreksi tugas kalian. Kalau kalian terlambat mengumpulkan, itu akan menyulitkan, merepotkan Ibu nantinya. Oke. Yang ketiga, Ibu ingin kalian, jika kalian mencat guru-guru, ya, apalagi kan guru-guru tidak memiliki kontak kalian, nomor handphone kalian, maka tolong ketika mencat guru itu berikan salam dulu, kemudian perkenalkan diri kalian. Bukan hanya nama, ya, tetapi kelas, ya nak ya, kelas juga diberitahu. Barulah bertanya. Oke. Nah, yang berikutnya, yang keempat, perhatikan sopan santun dan keaktifan dalam berkomunikasi di WA grup. Ya nak ya, itu menurut Ibu sudah kalian pahami. Karena sudah Ibu jelaskan juga di grup seni budaya 2 hari yang lalu. Oke. Kita lanjutkan materi kita. Kita masuk ke materi kita. Nah, di sini, sebelum Ibu menjelaskan ini, nak, terlebih dahululah kalian masuk ke akun BDR kalian. Login lah ke akun BDR, coba lihat, klik materinya, terus absen lah. Setelah absen, baca PowerPoint yang sudah ada di situ. Nah, kita sama-sama membaca, Ibu jelaskan, kalian lihat. Ya, kalian juga bisa melihat nanti di PowerPoint yang sudah Ibu jelaskan, Ibu taruh di BDR. Oke? Nah, kita mulai dari KIKD dan IPK. Nah, KIKD itu apa? Itu kompetisi inti kita dan kompetisi dasar kita. Ini acuan kita, acuan guru-guru untuk mengajar kalian, acuan kurikulum 13 kita. Nah, perlu kalian ketahui, ya nak ya. Jadi kalian lihat di sini ada 3.1. 3.1 ini 3 itu simbol dari pengetahuan. Jadi dari sinilah nanti nilai pengetahuan kalian. Kemudian 4.1 itu adalah keterampilan. Nah, dari sinilah nilai nilai keterampilan kalian nanti, ya nak ya. Yang prakteknya. Oke, kita lanjutkan. 3.1 menganalisis konsep, unsur, prinsip, bahan, dan teknik dalam berkarya seni rupa. Ada beberapa indikatornya, bisa dibaca.
Kemudian 4.1 membuat karya seni rupa 2 dimensi dengan modifikasi objek. Oke, kita langsung saja. Nah, lanjut. Bagaimana proses penilaian Ibu? Di penilaian sikap yang Ibu perhatikan adalah ketepatan waktu dan dalam kehadiran dan pengumpulan tugas, keseriusan dalam mengikuti pembelajaran. Keseriusan ini bisa dilihat ya dari cara kalian menjawab soal-soal itu. Apakah sekedarkah? Apakah sangat-sangat berusahakah? Itu bisa nampak dari jawaban kalian ya, dari originalitasnya pekerjaan kalian itu bisa dilihat ya Nak ya. Kemudian yang berikutnya adalah sopan santun dalam menjawab dan mengajukan pertanyaan di WA group. Oke, kita lanjutkan. Berikut cara penilaian keterampilan. Ada beberapa kaidahnya, kita lanjutkan. Penilaian pengetahuan disesuaikan dengan ketepatan dalam menjawab dan menguasai materi sesuai KIKD. Oke, kita lanjut. Nah, di sini Ibu kembali mengajak kalian untuk mengingat kembali materi di kelas 10. Nah, sebelumnya kalau kalian ingat di semester 1 ya, waktu kalian kelas 10 itu kalian belajar seni rupa, dasar-dasar seni rupa yang berisi tentang konsep, unsur, prinsip, dan teknik juga. Nah, berbeda di kelas 10 KD-nya itu 3.1-nya memahami masih. Sekarang kita di kelas 11 kita menganalisis. Oke. Nah, untuk konsep itu bercerita tentang pengertian seni rupa. Sedangkan untuk unsur itu bercerita apa-apa saja yang mau kita olah di dalam seni rupa itu. Sedangkan prinsip itu aturan dalam menciptakan seni rupa. Dan teknik adalah cara membuat atau menciptakan karya seni rupa. Nah, untuk mengingat sedikit saja konsep pengertian seni rupa. Seni rupa adalah karya seni yang berisi tentang ide, gagasan, imajinasi, kemudian ekspresi yang dituangkan dalam bentuk karya yang dapat dilihat secara visual. Oke. Nah, berdasarkan wujud dan berdasarkan fungsinya, seni rupa itu dibagi menjadi 2 masing-masing. Kalau berdasarkan wujud, seni rupa dibagi menjadi 2, yaitu seni rupa 2 dimensi dan 3 dimensi. Kalau berdasarkan fungsi, seni rupa dibagi menjadi 2, yaitu seni rupa murni dan seni rupa terapan. Nah, Ibu tidak akan membahas ini dalam karena di kelas 10 pun sudah dijelaskan sebenarnya. Ibu ulangi. Unsur yaitu terdiri dari titik, garis, bidang, kemudian ruang, kemudian warna, gelap terang, dan tekstur. Ya, prinsip itu secara umum ada 5, kesatuan, keseimbangan, fokus, irama, dan proporsi. Nah, kemudian teknik ya, ada teknik linear. Teknik linear itu yang hanya menggunakan garis-garis saja seperti komik. Ya, kemudian ada teknik arsir ya, garis-garis sejajar. Kemudian teknik dusel. Teknik dusel ini berbeda dengan arsir nah ya. Dusel itu adalah teknik yang memiringkan pensil ya di kertas, ditorehkan. Jadi dia tampak lebih lembut, lebih halus nampaknya. Kemudian dihaluskan pakai tisu. Itu teknik dusel namanya. Kemudian teknik blok, teknik akuarel, teknik plakat, itu banyak sekali. Ya, Ibu tidak akan bahas ini terlalu dalam karena di kelas 10 sudah dijelaskan. Oke, kita lanjutkan pembelajaran di kelas 11. Kita masuk ke bagian jenis seni rupa 2 dimensi. Nah, di sini jenis seni rupa 2 dimensi ya, seperti yang Ibu jelaskan tadi, ini adalah karya seni yang hanya memiliki panjang dan lebar sehingga dia hanya dapat dilihat dari satu arah. Kemudian jenis-jenisnya ada 4, seni lukis, seni ilustrasi, seni batik, dan seni grafis. Yang pertama seni lukis, perhatikan gambarnya. Kata kuncinya Ibu berikan adalah visual, ekspresi, imajinasi. Nah, secara umum seni lukis adalah ya ekspresi, imajinasi ya yang dituangkan dalam bentuk visual atau dalam arti dapat dilihat. Jadi kata kunci seni lukis sebenarnya ekspresi atau tumpahan perasaan si seniman yang dituangkan secara visual. Itu seni lukis. Kemudian kita lanjutkan pengertian seni ilustrasi. Seni ilustrasi adalah gambar yang membantu ya
Gambar yang membantu menjelaskan cerita atau memperindah suatu kertas, ya nak ya. Maksudnya apa? Contoh ya nak. Contoh gambar-gambar yang kalian lihat di buku pelajaran itu termasuk ilustrasi. Ya. Mengapa? Ya, gambar ilustrasi ini adalah gambar yang membantu artikel atau deskripsi untuk mencapai supaya si pembaca atau si penglihat, ya, si penikmat itu bisa memahami makna lebih dalam dari artikel tersebut. Jadi dibantulah dengan ilustrasi, itu maksudnya. Nah, sedangkan memperindah ini bagian mananya? Yaitu kadang-kala gambar-gambar yang hiasan-hiasan itu dibuat di pinggiran buku-buku. Itu termasuk ilustrasi. Oke, kita lanjutkan. Seni batik adalah melukis di atas kain menggunakan lilin dan canting. Ya, nak ya. Ini Ibu jelaskan lagi lebih dalam di slide berikutnya. Kemudian seni grafis adalah teknik cetak, graf, ya nak ya. Teknik cetak berbeda dengan seni grafis ini berbeda dengan desain grafis. Kalau desain sudah bentuk digital, seni grafis ini lebih ke arah manual, ya nak ya, lebih ke arah manual. Makanya dia masih masuk, seni grafis ini masih masuk ke seni rupa murni. Sedangkan desain grafis itu sudah tidak masuk ke dalam seni rupa murni, ya nak ya. Oke, lanjut. Nah, di sini bisa kalian lihat seni lukis, ya. Dibedakan ada dua subjek seni lukis, ya nak ya. Subjek seni lukis ini bisa juga digunakan di 4 macam jenis seni 2 dimensi yang tadi Ibu jelaskan barusan, ya nak ya. Nah, subjek seni lukis itu ada 2, figuratif dan non figuratif. Figuratif seperti kalian lihat di gambar. Figuratif kata kuncinya bentuk objek atau karya nyata atau wujudnya ada di dunia. Nah, figuratif, figur berarti figurnya yang ada di dunia, yang benar-benar nyata, jadi kita menggambarkan, kita terinspirasi dari objek-objek nyata di dunia ini. Nah ya, oke lanjut. Non figuratif ini bentuknya tidak nyata, objek-objek yang wujudnya tidak ada di dunia ini. Jadi cenderung sifatnya kurang berbentuk, ya nak ya, karena ini hasil dari imajinasi. Ini non figuratif. Oke, lanjut. Nah, selain subjek, kita ada bentuk juga di seni lukis, ya, pengubahan bentuk. Nah, ingat tadi kita di KD kita 4.1 ada di situ dibuat seni rupa, memodifikasi seni rupa. Nah, ini alat-alat bentuk-bentuk yang kita gunakan untuk memodifikasi seni rupa nanti. Jadi dengarkan baik-baik. Nah, bentuk seni lukis itu ada 3. Yang pertama, stilasi atau penggayaan, yaitu memberikan penggayaan kepada bentuk dasar tetapi tidak terlalu berlebihan. Maksudnya apa? Coba lihat gambar daun di sampingnya. Nah, di sana ada gambar daun, hampir mirip dengan bentuk daun nyata, tetapi di situ ada memperindah. Dari mananya? Dari garis-garis itu. Garisnya makin banyak, tertata rapi, ada penggayaan di situ. Ada yang kita ubah sedikit di situ dari bentuk nyatanya. Oke. Nah, kita lanjutkan ke nomor 2, deformasi. Deformasi yaitu mengubah bentuk asli ke bentuk baru tanpa meninggalkan karakter aslinya. Nah, bisa kalian lihat apa perbedaan nomor 1 dengan nomor 2? Ya, stilasi sudah ada pengubahan, penggayaan, tetapi tidak sebesar perubahan di deformasi. Di deformasi banyak perubahan terjadi di dalam figurnya, di dalam objeknya. Nah, coba kalian lihat kupu-kupu itu. Kupu-kupu itu bentuk-bentuknya sudah tidak nyata, ya nak ya. Bentuk-bentuknya sudah diubah, ya nak ya. Tetapi ingat, kita masih mengenali bahwa itu kupu-kupu. Ya, sama seperti pengertiannya tadi. Dibuat dia bentuk baru, tapi tetap kita kenal karakter aslinya, yaitu kupu-kupu. Jelas ya nak ya. Kemudian yang ketiga, distorsi. Nah, pengubahan yang ketiga berbeda dengan yang nomor 1 dan nomor 2. Apa bedanya? Nomor 1 dan nomor 2 itu memberikan penggayaan baru dengan memberikan tambahan elemen di situ. Ya, pengubahannya ditambah dengan elemen-elemen di luar kupu-kupu atau di luar daun. Sedangkan distorsi itu yang diubah adalah sesuatu yang sudah ada. Ya, apa yang diubah? Mengubah bentuk objek dengan melebih-lebihkan bagian tubuh atau bentuk objek tersebut.
contohnya karikatur. Coba lihat gambar itu. Cuman kepalanya yang dibesarkan, badannya dikecilkan. Itu aja, tidak ada tambahan di situ seperti kupu-kupu tadi. Coba lihat kupu-kupu itu. Wujud aslinya yang paling ujung, yang paling pinggir, yang paling atas pinggir. Nah, sedangkan yang lain-lainnya itu ada sudah bentuk-bentuk pola, sudah ada bentuk-bentuk daun, ada elemen daun di dalam sayap kupu-kupu. Kan ada 2 elemen disatukan situ. Beda dengan karikatur, dia hanya membesarkan satu bagian dengan mengecilkan bagian lainnya. Oke, jelas di sini nak ya. Nah, kita lanjutkan. Selain tadi ada subjek, kemudian bentuk, masuk kita ke isi dari seni lukis atau aliran seni lukis. Nah, aliran seni rupa berdasarkan perkembangannya. Maksudnya berdasarkan perkembangannya ini berdasarkan periodenya. Jadi dari awal sampai akhir muncullah karya itu. Jadi periodenya, tahun-tahunnya itu berbeda periodenya. Oke? Nah, yang pertama dimulai dari realisme dan naturalisme. Coba dilihat di situ, Ibu sudah menerahkan contoh-contoh gambar serta kata kuncinya di situ yang perlu kalian ingat. Yang pertama realisme, nyata, objeknya sedikit. Perhatikan lukisannya. Perhatikan, Mona Lisa salah satu bentuknya. Oke, Mona Lisa, siapa yang tidak tahu lukisan Mona Lisa ya? Nah, Mona Lisa ya, contohnya ini kamu lihat sendiri itu nyata, bentuknya seperti foto. Terus objeknya sedikit. Kenapa, Nak? Objeknya sedikit karena realisme itu mengagung-agungkan detail atau bentuk yang hampir mirip dengan foto atau bentuk nyata manusianya atau hewan atau bentuk objeknya lah. Makanya dibuatlah objeknya sedikit supaya mempermudah seniman untuk membuat detailnya. Oke? Nah, karyanya pun terinspirasi dari tokoh-tokoh atau bentuk-bentuk atau objek-objek nyata. Jelas ya? Mengapa nak? Mengapa ini perlu diketahui ya. Realisme itu lahir di abad-abad Renaissance. Kamu tahu Renaissance? Itu tahun 1500 sampai 1600 Masehi. Oke. Di sana ya, di masa itu kalau kalian belajar sejarah ya, di masa itu adalah masa kebangkitan ilmu pengetahuan dan seni. Di situ banyak lahir-lahir tokoh-tokoh seniman seperti Leonardo da Vinci ya, Donatello, Raphael, kemudian Michelangelo. Nah ya. Nah, itu contoh-contohnya. Contoh-contoh senimannya. Kemudian di zaman itu ya, mengapa orang masih mengagung-agungkan realisme di zaman itu? Karena tadi Ibu bilang di situ masih pengembangan ilmunya baru pesat, baru berkembang gitu loh, baru mulai berkembang. Nah, di zaman itu orang ya, pelukis itu masih baru menemukan gaya realisme. Di saat itu belum ada foto, belum ada kamera. Sehingga orang-orang itu senang ketika dilukiskan wajahnya. Karena bisa digunakan. Jadi makanya ketika pelukis itu melukis bentuknya hampir mirip dengan kenyataan ya, dan orang nyata, maka seniman itu dan lukisan itu diagung-agungkan lah di zaman itu. Kan di zaman itu teknologi tidak secanggih zaman sekarang. Oke? Nah, lanjut. Naturalisme, natural, alam, ya, alami, ya, hampir sama dengan realisme. Dia terinspirasi dengan dunia nyata. Tetapi bedanya apa? Di dalam naturalisme ada aktivitas di alam, ada kegiatan di situ, dan objeknya lebih banyak. Coba kamu lihat, coba kalian lihat lukisan yang di bawah ini, nak. Modelnya seperti Eropa kan, model-model karya seniman Eropa. Tetapi perlu kalian ketahui, itu adalah karya seni lukis Raden Saleh yang berasal dari Indonesia. Oke. Nah, Raden Saleh ini sedikit ya cerita tentang tokoh seni di Indonesia. Raden Saleh ini adalah seniman yang berasal dari Jawa. Dia keturunan Ningrat lah, nak. Keturunan Ningrat. Mengapa aliran naturalisme ini kan berasal dari Eropa? Mengapa orang Indonesia bisa dia melukiskan gaya seperti ini?
Karena sedikit cerita tentang Raden Saleh, karena Raden Saleh adalah bangsawan yang sekolah pada zaman penjajahan Belanda. Nah, di situ dia bertemu dengan guru Belandanya. Guru Belandanya melihat, oh si Raden Saleh ini pintar melukis. Nah, dengan saran si guru tadi, disekolahkanlah dia ke Eropa. Nah, dari Eropa dia banyak belajar tentang aliran Eropa, aliran seni lukisnya. Kemudian pulanglah dia, dibawanya lah gayanya itu ke Indonesia. Maka dilukiskannya lah contoh lukisan yang di sebelah sini yang ramai itu, yang banyak orangnya itu, judulnya Penangkapan Pangeran Diponegoro. Gaya boleh dari Eropa, tetapi objeknya dan ceritanya itu berasal dari Indonesia yang diangkat Raden Saleh. Oke. Nah, kita lanjutkan lagi ya. Aliran berikutnya. Nah, aliran berikutnya adalah ekspresionisme. Perhatikan, ini mungkin lukisan ini yang bagian yang bentuknya kayak teriak itu mungkin kamu sering melihat ya, kalian sering melihat lukisan itu. Kemudian ada lukisan kakek-kakek itu lukisan kalau yang bentuk kakek-kakek yang dengan coretan-coretan yang agak tidak teratur itu, itu lukisan dari seniman Indonesia yang bernama Affandi. Ya, orangnya sudah meninggal. Tapi ini maestro pelukis terkenal di Indonesia. Oke. Nah, ekspresionisme. Kata kuncinya subjektif, mengutamakan ekspresi individu. Mengapa dia disebut subjektif? Karena lukisan ini ya, walaupun dia mengangkat objek-objek yang masih ada di dunia, tetapi di situ pemeran utama ya, yang paling diperlihatkan adalah ciri khas dari senimannya, ekspresi dari senimannya. Dari mana kita tahu ekspresi dari senimannya? Coba lihat penggunaan warna-warna yang sudah berbeda ya, penggunaan warna-warna yang menjadi ciri khas seniman, kemudian goresan-goresan kasar mereka yang menampilkan ekspresi mereka ya. Oke, nah ya, jelas di sini. Kemudian kita lanjutkan surrealisme. Ada kata realisme di sini. Apa bedanya realisme sama surrealisme ya? Bedanya Bu, karena ada SU di depan, bukan ya Nak ya? Nah, bedanya adalah surrealisme dunia mimpi, nyata dan fantasi khayalan. Maksudnya apa? Coba lihat lukisannya ya. Sebenarnya objek-objeknya terinspirasi dari dunia nyata, tetapi ditambahkan imajinasi di situ sehingga tampak fantasi. Contohnya apa? Coba lihat perempuan yang sedang terbang ini ya, perempuan yang terbang ini dia kalau seorang perempuan manusia itu ada di dunia nyata, benar ada, tetapi perempuan yang terbang gitu loh ya Nak ya, terbang itu nggak ada, itu fantasi, mimpi. Kemudian tanduk rusa yang ada di kepala si wanita itu, nah mana ada manusia bertanduk ya, secara logika lah dulu. Jadi intinya surrealisme itu fantasi. Contoh lebih mudahnya seperti Harry Potter lah. Harry Potter itu wujud karakter surrealisme lah itu. Oke, Nak ya, jelas ya. Lanjut, kubisme. Kubisme adalah aliran seni rupa yang mengambil dasar-dasar bentuk-bentuk dasar geometris. Coba lihat kotak-kotak di situ, kemudian ada lingkaran. Nah, jadi dia menggunakan pola-pola geometris. Oke, lanjut. Nah, kita masuk ke impresionisme. Impresionisme adalah kesan pencahayaan yang kuat dengan penekanan pada tampilan warna dan bukan bentuk. Berbeda dari yang lainnya. Ya, impresionisme ini inti dari lukisannya adalah permainan warna yang menampilkan cahaya dan kesan goresan yang samar-samar. Oke, nah pembahasan sedikit. Coba kalian perhatikan, nah, dari awal kita tadi dari realisme, dari realisme, naturalisme, kemudian ekspresionisme, kemudian kita masuk ke kubisme, ya surrealisme, kemudian masuk impresionisme. Apa yang berubah di situ, Nak? Coba Ibu tanya. Apa yang berubah di situ? Dari situ bisa kita tangkap, Nak. Ya, ini kan Ibu urutkan berdasarkan perkembangan zamannya, periodenya.
Nah, ya, jadi makin tinggi angka urutannya, makin dekat dia dengan zaman sekarang. Nah, bisa kita simpulkan bahwa aliran-aliran seni rupa ini dipengaruhi dengan perubahan zaman. Mengapa dipengaruhi perubahan zaman? Karena setiap zaman pola pikir manusia itu berbeda. Ya, manusia secara logika akan mencari inovasi baru. Maka ketika dia sudah dapat yang realisme, sudah bisa dia buat yang nyata, pengen dia yang unik lagi, pengen lagi yang lebih unik, makin berubahlah bentuk seni rupa ini. Itulah beberapa alasan dari munculnya aliran ini. Kemudian yang kedua, perkembangan teknologi. Nah, perkembangan teknologi juga mempengaruhi aliran. Mengapa, Nak? Karena kalau berkembang, makin canggih teknologi, makin mudahlah kita memproduksi karya seni rupa. Nah, kalau makin mudah, gayanya pun pasti beda karena alat-alatnya kan sudah berbeda. Nah, ya. Kemudian yang ketiga, tren yang ada, ya. Aliran bisa berubah, aliran seni rupa itu berubah karena adanya tren-tren di zaman yang berbeda-beda. Tren itu apa sih? Tren itu isu-isu yang hangat pada zamannya. Jadi karena isu-isu yang hangatnya berbeda setiap zaman, maka objek yang dibuat dan gayanya pasti berbeda pula setiap zamannya. Enak ya? Itu juga alasan munculnya aliran-aliran seni rupa. Nah, kita lanjutkan. Coba kalian lihat. Ini juga membuktikan argumen ibu tadi. Coba lihat. Ada optic art. Nah, kamu lihat di sini. Ini adalah karya seni lukis yang memanipulasi penglihatan manusia. Perhatikan garis-garisnya. Perhatikan gambarnya. Gambar di situ lukisannya berisi garis-garis dengan permainan warna. Nah, kenapa dia disebut dengan lukisan yang memanipulasi penglihatan, Nak? Karena dia menggunakan garis-garis dan pola serta warna yang sangat sensitif ditangkap oleh mata kita. Sehingga terkadang lukisan-lukisan seperti ini terkesan bergerak kalau kita gerakkan layar kita. Atau contohnya, pernahkah kalian melihat orang berpakaian garis-garis, berpakaian garis-garis, dari jauh kalian lihat, kemudian bergeraklah dia, pasti kalian melihat seolah-olah garis-garis yang dipakainya, bajunya itu, garis-garis di bajunya itu tampak bergerak. Nah, itu salah satu contoh optic art, ya, Nah, ya. Kemudian kita lanjutkan abstrak, yang terakhir abstrak, ya. Seperti yang Ibu katakan tadi, ya, semakin zaman berubah, semakin modern, semakin tak berbentuklah seni rupa. Coba kalian lihat, ya kan, semakin tak berbentuk seni rupanya. Nah, abstrak artinya tidak berwujud atau kombinasi warna yang indah membuat penasaran. Kalau menurut Bu Mary, ini adalah aliran yang sangat sulit. Mengapa? Padahal kalau kita lihat bentuknya ya tidak berwujud gitu loh, kayak sembarangan aja bisa jadi, ya kan? Tetapi tidak, Nak. Mengapa sulit, Ibu katakan? Karena di sini kalian harus melukiskan bentuk dan kombinasi warna yang membuat si penikmat atau si penglihat, ya, si yang melihat karya ini penasaran atau tertarik tanpa alasan. Nah, bisa kalian buat itu, tertarik dengan lukisan itu tanpa alasan. Mengapa bisa abstrak ini menarik, Nah, ini Ibu jelaskan. Salah satunya adalah abstrak ini mengajak kita untuk berpikir. Ya, aliran abstrak ini mengajak kita untuk berpikir. Berpikir bagaimana? Berpikir kita lihatlah lukisan itu. Coba lihat dua lukisan ini. Coba lihat dulu lukisan yang kecil, ya, yang warna agak kebiru-biruan abu-abu ini. Nah, ketika kita lihat ini, Nak, ya, abstrak ini kan tidak berbentuk. Tetapi alam bawah sadar kita yang sudah punya pengalaman visual yang berbeda-beda ini mengajak untuk membentuk suatu wujud di karya abstrak ini. Coba lihat. Kalau kalian lihat, kalau Ibu bilang di situ mirip, itu seperti bangunan yang
apa namanya, ada tonggak-tonggaknya itu, apa, tiang ya, ada tiang ya, kayak ada bangunan bertiang gitu, ada atapnya, ada tiang-tiangnya ya. Kemudian kalau ibu bilang itu mirip mobil lama, mobil klasik ya, mobil klasik. Ini ada di bagian depannya itu ya, ada, kemudian atasnya itu bagian kacanya ya. Nah, pendapat-pendapat ibu ini dipengaruhi dari pengalaman-pengalaman visual ibu. Nah, makin kita lihat makin berpikir kita. Itulah keunikan aliran abstrak. Oke, jelas di sini ya nak ya. Ayo semangat yuk. Nah, Bu Mary panjang ceritanya ini, harus lebih semangat kalian. Ayo kita lanjutkan ya. Masih kuat kan? Oke, kita lanjutkan. Nah, masuk kita ke seni ilustrasi. Tadi sudah selesai seni lukis nak ya. Sekarang kita masuk seni ilustrasi. Seni ilustrasi lebih simpel daripada seni lukis. Seni ilustrasi gambaran atau menjelaskan. Nah, tadi ibu sudah jelaskan sedikit ya. Seni ilustrasi itu menjelaskan peristiwa, keadaan, isi buku, hiasan atau cerita. Jadi fungsi dari gambarnya itu menjelaskan artikel yang berisi peristiwa atau keadaan atau isi buku atau cerita. Contoh karikatur ya, di bawah ini karikatur. Karikatur biasanya di zaman ibu waktu kecil ya, dulu kan tidak ada smartphone seperti sekarang. Orang tua sering beli koran, di bagian halaman politiknya itu ada karikatur yang berisi sindiran-sindiran tentang politik ya. Nah, gambar itu digunakan untuk memperkuat cerita atau sindiran itu. Kemudian lanjut lagi seperti komik. Ibu yakin kalian sering membaca komik lah, baik itu komik langsung maupun webtoon ya. Itu salah satu bentuk ilustrasi di komik itu. Oke, jelas ya? Selanjutnya seni batik. Seni batik adalah melukis di atas kain menggunakan canting dan malam atau lilin. Jadi malam itu kalau di sini ya nak ya, kalau di batik itu malam itu lilin, bukan malam siang ya, malam yang artinya lilin. Oke, jelas di sini. Kemudian seni batik dibagi menjadi 3, batik tulis, batik celup, batik cetak. Nah, batik tulis seperti kalian lihat di gambar, ditulis satu persatu menggunakan canting. Cantingnya yang mana? Itu yang dipegangnya itu nak. Jadi di bagian corongnya itu tumpahlah di situ malamnya tadi, lilinnya tadi. Lilinnya itu ditorehkan di pola-pola yang sudah kita gambar di atas kain. Nah, secara logika, kalau pola dari yang kalian buat itu kalian tutup dengan lilin. Lilin kan kandungannya minyak ya nak ya, minyak. Nah, setelah kita tutup itu kan kita celupkan ke pewarna kain ya, air gitu ya, warna kain. Nah, secara logika air tidak akan tidak bisa bergabung dengan minyak, sehingga bagian yang ditutup dengan lilin tadi itu tetap putih. Ya, nah, tetap mempertahankan warna aslinya. Maka ketika dia sudah dicelupkan hapuslah lilinnya itu, maka tampaklah ada pola di batik tulis tersebut. Ya, oke lanjut. Batik celup. Batik celup ini sering kalian lihat. Ini kalau orang yang sering ke Bali ya, bisa lihat dari pinggir-pinggir toko itu sudah ada itu. Ya, batik celup mudah digunakan. Mudah dibuat, maksud ibu. Kenapa ibu bilang mudah dibuat? Karena dia tinggal diikat saja, diikat kuat-kuat, ya. Kemudian diikat berdasarkan pola yang kita inginkan ya. Kemudian kita celupkan ke pewarna. Nah, karena ikatan kita yang kuat, itu pastinya pewarna tadi tidak akan masuk di bagian ikatannya itu. Maka ketika kita lepas ikatannya, warna ikatan di bawah ikatannya itu tetap warna putih atau warna dasarnya lah. Ya. Oke, lanjut. Batik cetak. Batik cetak ini menggunakan cetakan. Ya, jadi cetakan diceluplah ke lilin, kemudian dicetaklah ke kain. Jadi lebih simpel. Nah, ada kelemahan dan kelebihan dari setiap jenis batik ini. Ya, batik tulis itu keunggulannya adalah karena dia ditulis satu persatu, maka karya batiknya itu lebih indah dan lebih bervariasi. Karena
walaupun dia menggambar pola yang sama ya, pasti goresan dari canting itu berbeda-beda setiap senimannya kalau membuat ya nak ya. Jadi dia originalnya itu tinggi, makanya cenderung mahal. Kenapa juga mahal? Ini termasuk kelemahan karena pengerjaannya butuh waktu yang sangat lama, sehingga cenderung batik tulis ini mahal nak ya nak ya. Oke lanjut, kalau batik celup kamu tahu sendiri ini lebih simpel, lebih mudah, tetapi kelemahannya adalah polanya tidak bervariasi juga, tidak terlalu banyak kita bisa buat motif-motif, tidak bisa ya, cuma hanya memainkan warna saja kalau batik celup. Sedangkan batik cetak, kelebihannya adalah cepat, lebih cepat kita membuatnya dan lebih banyak jumlah yang bisa diproduksi. Tetapi kelemahannya adalah variasinya sedikit dan originalnya kecil karena dia mirip-mirip semua. Oke nak ya, contoh seperti batik yang kalian pakai waktu hari Kamis itu kan mirip-mirip semua itu batik cetak itu. Oke, kita lanjutkan. Oke, masuk kita ke seni grafis. Nah, seni grafis yaitu membuat sebuah tulisan atau gambar ataupun lukisan dengan goresan atau torehan dengan teknik cetak. Jelas ini. Nah, maksudnya adalah cetakan ya, ada bagian-bagian yang kita buat untuk cetakannya dicungkil lah atau dibuatlah polanya. Setelah itu ditaruhlah tinta di situ, kemudian ditimpalah ke kertas atau ke kain. Nah, berbentuklah sebuah karya. Itulah disebut seni grafis. Jadi dicetak gitu ya, nak ya. Lanjut. Ada 5 jenis teknik cetak. Yang pertama teknik cetak saring, ya. Teknik cetak saring ini menggunakan cetakan yang terbuat dari kasa. Kasa bersifat elastis, lentur dan juga halus, biasanya dikenal dengan sablon. Nah, ini dulu mungkin kalau kalian waktu kecil pernah diajak orang tua main-main di pasar malam, ya nak ya. Nah, di situ nampak ada baju-baju anime misalkan, atau baju sepak bola yang pasangan itu. Nah, ditaruhlah nama kalian di belakang baju itu. Itu disebut sablon. Nah, itulah teknik cetak saring, nak. Ya, itu contohnya itu. Oke, yang kedua teknik cetak datar atau litografi adalah seni cetak yang menggunakan media batu. Jadi batu yang digunakan batu kapur. Ini sebenarnya udah cara manual sejak zaman dahulu kala ini nak. Ya nak ya. Tapi masih ada sampai sekarang. Oke, lanjut. 3 teknik cetak tinggi dikenal dengan teknik timbul atau cukil. Media-media pembuatannya ada metal, triplek, hardboard, papan kayu, dan karet. Nah, ini contohnya stempel. Nah, pernah lihat stempel? Stempel itu kan kalau kalian lihat itu karet yang dibentuk itu kayak dicukil gitu. Kemudian itulah nanti dicelupkan ke tinta, kemudian ditempellah ke kertas. Nah, itu contoh teknik cetak tinggi. Kemudian teknik cetak dalam, teknik menggoreskan media dan menggunakan benda tumpul. Ini maksudnya bagian dalamnya malah yang tercetak, bukan bagian luarnya. Kebalikan dari teknik cetak tinggi, nah ya. Teknik cetak dalam ini kebalikan dari teknik cetak tinggi. Oke, lanjut. Teknik cetak foto. Kalau cetak foto ini ada sudah penggabungan dengan desain grafis ya, karena dia sudah bentuk digital sedikit. Cuman yang di sini mungkin teknik cetak foto yang dulunya, nah yang dulu kayak film gitu loh, yang dicuci, filmnya dicuci, bukan yang di print gitu nak ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, akhirnya ya semoga kalian tidak bosan mendengar penjelasan ibu ini. Ya, mohon di penjelasan ibu itu dihargai nak ya. Kalian supaya memudahkan kalian untuk memahami. Jadi dulunya kan kalian sering mengatakan, Bu, kami kurang paham Bu kalau cuma BDR, kami butuh penjelasan. Nah, ibu sudah memberikan video ini, tolong dihargai. Jadi kewajiban ibu sudah berusaha melakukan kewajiban ibu semaksimal mungkin. Nah, sekarang tugas kalian sebagai peserta didik untuk melakukan kewajiban kalian. Kerjakanlah tugas-tugas itu sesuai pemahaman kalian, sesuai yang ibu jelaskan tadi. Oke, perhatikan ini ada latihan di sini. Nah, latihan ini gunanya apa? Supaya kalian bisa mengevaluasi, mengulang kembali yang ibu jelaskan tadi. Ibu bisa melihat kalian paham atau tidak gitu. Ya, nak ya. Oke, nomor 1, menurut Anda apa yang membedakan 4 jenis seni rupa 2 dimensi di atas? Berikan penjelasannya. Ibu yakin kalian udah paham karena ibu sudah jelaskan tadi. Kemudian nomor 2 juga begitu. Nomor 3,
Itu juga begitu, tadi Ibu sangat sudah menjelaskan alasan-alasannya. Nomor 4, kalau ini pendapat kalian, ya. Ini pendapat kalian, Nak. Jadi kalian tidak bisa mencontek di sini. Ini harus kalian jawab menurut diri kalian sendiri. Oke, kita lanjut. Nah, materi akan Ibu lanjutkan minggu depan, tapi sebelum itu Ibu akan membacakan sedikit kata-kata mutiara. Sukses itu sekarang, bukan nanti. Maka jangan menunda-nunda, tapi berjuanglah hari ini. Ya, maksud Ibu, kalian lakukanlah sekarang. Ini kita punya waktu sudah diberikan untuk mengerjakan materi seni budaya. Ya, kerjakan sekarang. Kalau besok kalian mau ngerjainnya, nanti ada lagi tugas-tugas yang lainnya. Makanya kalian harus kerjakan sekarang. Oke, Nak ya, berusahalah. Oke, nah tugas itu ditulis di buku tugas. Kemudian ingat menulis nama, kelas dan tanda tangan, ya, serta nomor LKPD di atas buku tulisnya. Kemudian dijawab dan ditulis rapi, ya, supaya bisa dibaca, Nak. Oke. Kemudian kerjakan sendiri. Jika terdapat siswa mencontek akan dikurangi poin nilainya. Nah, sebenarnya nggak perlu diancam-ancam begini. Kalian harus sadar sendiri, ya, Nak ya. Berusahalah, Nak. Ya, Ibu yakin kalian bisa. Lebih baiknya kalian mengaranglah kalian sebebas-bebasnya, berpendapatlah kalian sebebas-bebasnya, daripada kalian cuman copy paste punya orang. Malu kita. Masa orang berpikir kita tiru pikirannya, kan malu kita, Nak ya. Oke? Nah, kemudian budayakan bertanya di grup WA jika belum paham. Nah, untuk bertanya, Ibu perbolehkan kalian bertanya di grup gabungan Mapel, ya, hanya pada jam pelajaran Ibu. Ini ingat, hanya pada jam pelajaran Ibu. Ketika pelajaran Ibu sudah habis, janganlah bertanya di grup gabungan, tetapi bertanyalah di grup khusus seni budaya. Paham, Nak? Seni budaya. Oke, sampai di sini menurut Ibu, semoga yang Ibu jelaskan ini bermanfaat bagi kalian. Nah, jika ada tutur kata atau penyampaian Ibu yang salah, yang kurang dipahami, mohon maaf. Oke. Nah, semangat terus. Selamat pagi.